Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk pertemuan lanjutan pembahasan tentang kontras harus dilaksanakan secara asinkron. Saya harapkan video ajar ini bisa membantu untuk kalian memahami materi yang yang ada ini. Baik, jadi untuk dua pertemuan, yaitu pertemuan kelima dan keenam ini, pokok bahasan kita itu terkait kontras ortogonal dan kontras polinomial. Ya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kontras? Jika sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang uji lanjutan ketika kita melakukan analisis ragam atau ANOVA, kemudian hasil dari ANOVA-nya itu signifikan atau menunjukkan adanya perbedaan antar level perlakuan yang diuji cobakan, maka kita melanjutkan dengan uji perbandingan berganda dengan tujuan untuk mengetahui pasangan perlakuan mana yang saling berbeda atau yang saling tidak berbeda. Uji lanjutan perbandingan berganda tersebut dapat dilakukan baik untuk data yang perlakuan yang bersifat kualitatif maupun perlakuan yang bersifat kuantitatif. Di sisi lain, terkadang kita tidak hanya ingin mengetahui perbedaan antar pasangan perlakuan atau antar dua perlakuan. Seringkali peneliti itu juga tertarik ingin mengetahui perbedaan respon yang dihasilkan antar sekelompok perlakuan. Jadi misalkan saya punya perlakuan A, B, C, D, E, F. Ketika dilakukan uji analisis ragam, keenam perlakuan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian misalkan diketahui bahwa A, B, C ini ternyata termasuk kelompok perlakuan yang tergolong kelompok pakan buatan misalkan, sedangkan yang di EF katakanlah itu adalah perlakuan yang masuk dalam kelompok pakan buatan tapi yang masih dalam tahap uji coba. Jadi kalau ABC itu yang sudah dikomersilkan, sedangkan yang di EF ini masih dalam tahap uji coba misalkan. Jadi peneliti dari ilustrasi ini, peneliti lebih ingin mengetahui perbandingan antara yang pakan buatan komersial sama pakan buatan yang masih dalam tahap uji coba, mana nih yang lebih baik. Nah, berarti kan dalam hal ini peneliti ingin membandingkan antar kelompok perlakuan. Nah, untuk menjawab tujuan peneliti ini, maka kita tidak bisa menggunakan uji perbandingan lanjutan berganda, melainkan kita menggunakan uji yang disebut dengan kontras. Secara definitif, kontras ini adalah kombinasi linier dari rata-rata respon perlakuan yang ingin diperbandingkan, yang mana dia dinyatakan sebagai berikut. Jadi kontras itu adalah sigma I1 sampai P dari CI kali mu I, di mana CI ini adalah konstanta kontras yang ke I, dan mu I ini adalah rata-rata respon perlakuan ke I. Dalam menyusun suatu kontras, itu harus memenuhi syarat jumlah dari kontras yang terbentuk atau yang kita buat itu harus sama dengan 0. Nanti dari kontras ini, itu kita uji dengan menggunakan uji analisis ragam juga. Jadi kita di sini perlu menghitung jumlah kuadrat kontras yang dirumuskan dengan rumus berikut. Jadi jumlah kuadrat kontras itu adalah rasio dari sigma I1 sampai P dari CI yang dikuadratkan dibagi dengan R kali sigma CI kuadrat, di mana R itu adalah banyaknya ulangan. Nah, untuk kontras ini dia memilih semua kontras itu memiliki derajat bebasnya tepat sama dengan 1, sehingga kuadrat tengah kontras atau KTC itu sama dengan JKC. Nanti nilainya itu kita hitung F hitungnya dengan cara menghitung rasio antara KTC dengan KT galat, lalu dibandingkan dengan F tabel, yang F tabelnya adalah F alfa dengan derajat bebasnya 1, derajat bebas 2-nya merupakan derajat bebas galat. Ada dua jenis kontras. Yang pertama adalah kontras ortogonal. Jadi dua buah kontras, misalkan kita menyusun dua buah kontras, CI dan DI, keduanya ini dapat dikatakan sebagai kontras yang saling ortogonal jika sigma dari CI DI itu sama dengan 0. Jadi jumlah hasil kali dari kedua kontras ini sama dengan 0. Nah, ada catatan juga bahwa jumlah maksimum kontras yang dapat dibentuk itu setara dengan jumlah derajat bebas perlakuan. Jadi kalau kita punya derajat bebas perlakuan ada 3, berarti
kita hanya bisa maksimum bisa membuat 3 kontras. Kalau derajat bebas perlakuannya 5, berarti kita secara maksimum bisa membuat kontras sebanyak 5. Kontras ortogonal ini umumnya digunakan untuk perlakuan yang bersifat kualitatif. Jadi ada catatan ya, kontras ortogonal ini itu umumnya diperuntukkan untuk perlakuan yang bersifat kualitatif. Perlakuan apa sih yang bersifat kualitatif? Misalkan jenis pakan A, B, C, atau jenis ikan nila, ikan gurame, ikan mujair, dan seterusnya. Pokoknya untuk perlakuan yang sifatnya kualitatif. Kalau perlakuan yang kuantitatif itu seperti apa? Biasanya perlakuan yang kuantitatif itu katakanlah dosis pakan berapa persen gitu ya, atau perlakuan dikasih dosis salinitas tertentu. Nah, itu adalah contoh perlakuan yang bersifat kuantitatif. Contohnya ini misalkan kita pakai data yang dihasilkan dari contoh RAL sebelumnya, yang mana di situ itu seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, katakanlah di contoh RAL ini kan ada 6 jenis perlakuan yang diuji cobakan. Kita sebut saja A, B, C, dan A, B, C, D, E, F. Misalkan bahwa pakan A, B, C ini merupakan pakan komersil, sedangkan pakan D, E, F ini masih dalam tahap pengembangan atau masih dalam tahap uji coba. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan antar pakan komersil, kemudian apakah ada perbedaan antara pakan yang masih dalam pengembangan, dan yang ketiga kita ingin tahu apakah ada perbedaan antar pakan yang bersifat komersil dan pakan yang dikembangkan. Nah, dari 3 pertanyaan yang tadi ingin kita jawab, maka kita perlu menyusun hipotesis yang berkaitan dengan tujuan-tujuan tersebut. Kalau kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan antar pakan komersil, nah pakan komersil tadi adalah pakan jenis A, B, dan C. Berarti di sini ada 2 jenis hipotesis yang kita uji. Yang pertama adalah H0 itu berarti antara pakan A terhadap pakan B dan C, dan yang kedua adalah antar pakan B dan C. Jadi ini kenapa kok yang pertama ini dikasih 2 mu A, karena dia perbandingannya terhadap 2 perlakuan. Seperti itu. Sehingga di sini 1:2 supaya setara, maka yang satu ini harus dikalikan 2. Kalau mu B dan mu C ini kan sama-sama satu perlakuan, sehingga tidak perlu ditambahkan tambahan konstanta. Begitu pula untuk antar pakan yang dalam pengembangan. Maka hipotesis yang diuji itu berarti misalkan 2 mu D sama dengan mu E plus mu F. Sedangkan E dan F-nya sendiri juga kita uji, yaitu kita ingin menguji apakah mu E itu sama dengan mu F. Lalu yang terakhir, apakah antar pakan komersil apakah ada perbedaan antara pakan komersil dengan pakan yang masih dalam tahap pengembangan? Berarti di sini kita ingin membandingkan antara pakan ABC dengan pakan DEF. Pernyataan hipotesisnya jadi demikian. Nah, berdasarkan hipotesis tersebut, maka ada 5 kontras yang berdasarkan hipotesis yang sudah terbentuk tadi ya. Berarti di sini kita punya kontras yang ingin kita berbandingkan. Yang pertama, kontras yang pertama antara perlakuan A terhadap B dan C, kemudian antar perlakuan B dengan C, B versus C, kemudian yang ketiga D versus E dan F, yang keempat E versus F, dan yang terakhir, ini ABC ya, maaf, yang kelima ini adalah ABC versus DEF. Nah, pemberian koefisien kontrasnya, oh iya, karena dalam contoh RAL yang 6 pakan ini, kemarin derajat bebas perlakuannya adalah 5, maka kontras yang kita hasilkan sebanyak 5 ini adalah kontras maksimum. Jadi tidak bisa kita tambahkan lagi dengan satu kontras lagi, karena itu akan melebihi derajat bebas perlakuan. Bagaimana kalau saya cuma mau bikin 2 kontras saja? Oh boleh, silakan. Pokoknya jangan sampai kontrasnya itu lebih dari banyaknya derajat bebas perlakuan. Seperti itu. Jadi dalam contoh ini, karena derajat bebas perlakuannya adalah 5, berarti banyaknya kontras yang terbentuk itu harus kurang dari sama dengan 5. Jadi dalam contoh ini saya pakai maksimum kontras ya. Oke, selanjutnya ini dalam memberikan koefisien bagi kontras, ini juga lagi-lagi kita memperhatikan hipotesisnya tadi. Misalkan untuk kontras yang pertama itu antara perlakuan A versus perlakuan B dan C. Perlakuan A di sini itu diberi konstanta 2 supaya seimbang gitu ya antara ruas kanannya yang terdiri atas 2 perlakuan. Sehingga di sini perlakuan A diberi koefisien 2. Kemudian lawannya itu kita kasih tanda negatif. Jadi B dan C ini berarti masing-masing kita kasih -1,
C-nya juga -1. Kontras ini, masing-masing kontras ini tadi harus memenuhi syarat kontras yang di awal bahwa jumlah koefisien kontrasnya itu sama dengan 0. Jadi untuk kontras yang pertama berarti 2 ditambah -1 tambah -1 sama dengan 0. Artinya kontras ini sudah memenuhi persyaratan koefisien kontras. Kemudian karena dalam kontras ini itu tidak melibatkan perlakuan D, E maupun F, maka koefisien kontras untuk ketiga perlakuan ini pada kontras yang pertama itu sama dengan 0. Seperti itu. Begitu pula untuk kontras yang kedua, B versus C. Di sini B versus C berarti kalau dilihat dari hipotesisnya sama-sama koefisiennya 1. Berarti B dikasih koefisien 1, C dikasih koefisien -1. Bu, kalau misalkan saya mau balik C versus B, boleh nggak? Oh, silakan saja. Kalau dibalik berarti nanti yang negatif itu yang perlakuan B, yang positif adalah perlakuan C. Itu nggak masalah tanda positif negatifnya. Asalkan ketika dijumlahkan, koefisien kontrasnya itu harus berjumlah sama dengan 0. Sedangkan perlakuan lain yang tidak masuk dalam kontras yang diperbandingkan itu diberi koefisien 0 ya. Begitu pula untuk D versus E dan F. Ini D-nya cuma sendiri lawan 2, berarti dia dikasih koefisien 2. E dan F masing-masing -1, -1. Jumlah dari ini itu sama dengan 0. Kemudian ABC versus DEF, maaf ini ABC ya. ABC-nya berarti dikasih koefisien 1, DEF-nya itu dikasih koefisien -1. Lalu pada masing-masing koefisien ini, itu kalau kita kalikan supaya menjadi kontras yang ortogonal itu harus sama dengan 0. Jadi misalkan untuk perlakuan yang pertama, ini kan dia punya 5 koefisien yang berasal dari 5 kontras. Ini kalau dikalikan 2 kali 0, 0, 0 kali 1 hasilnya 0. Begitu pula untuk yang B, C, D, E, dan F. Dengan demikian, kontras yang saya bentuk ini merupakan kontras ortogonal. Lalu nanti untuk membantu perhitungan dalam ANOVA, maka di sini kita perlu juga menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing kontras. Jadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah -1 kuadrat ditambah -1 kuadrat hasilnya 6. Begitu pula yang ini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah -1 kuadrat tambah -1 kuadrat tambah -1 kuadrat hasilnya adalah 6. Oke, kembali lagi dari data sebelumnya yang RAL, kita punya datanya seperti ini. Lalu masing-masing kita hitung jumlah kuadrat kontrasnya. Untuk kontras yang pertama, ini kita kalikan koefisien kontras dengan nilai rata-ratanya. Jadi kalau kontras yang pertama tadi antara A versus BC. A tadi koefisiennya 2, berarti nanti 2 ini untuk menghitung jumlah kuadrat kontras dikalikan dengan total pengamatan dari perlakuan A. Jadi 2 dikali 144,1 ditambah dengan -1 dikali dengan jumlah total pengamatan pada perlakuan B ditambah dengan -1 kali total pengamatan pada perlakuan C, seperti ini. Kemudian dikuadratkan, lalu dibagi dengan banyaknya ulangannya kemarin ada, dari sini ya, banyaknya ulangannya ada 5, kemudian dikalikan dengan jumlah kuadrat koefisien kontras. Untuk kontras yang pertama ini kita punya jumlah kuadrat dari koefisien kontras itu sama dengan 6, sehingga kita dapatkan jumlah kuadrat kontras yang pertama itu adalah 301,47. Dengan cara yang sama kita hitung untuk kontras yang lain sampai dengan kontras yang kelima. Setelah kita dapatkan jumlah kuadrat pada masing-masing kontras, lalu kita susun tabel ANOVA untuk ortogonal kontrasnya. Jadi ini cara menyusunnya seperti ini, setiap kontras itu hanya memiliki derajat bebas tepat sama dengan 1. Jika kalian perhatikan, maka total dari semua kelima kontras ini, semua kontras yang kita pakai, itu nanti akan sama dengan jumlah kuadratnya. Seperti itu. Kemudian kita dapatkan F hitung pada masing-masing kontras, lalu kita bandingkan dengan F tabel. F tabelnya berarti F1 derajat bebas galatnya 24, jadi F dB1 1, dB2-nya 24, misalkan kita pakai alfanya 0,05, berarti sama dengan 4,26. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa ternyata F hitung untuk kontras A versus BC itu lebih besar dari F tabel. Begitu pula untuk B versus C, D versus E
dan F, E versus F, dan juga ABC versus DEF. Semuanya lebih dari F tabel. Dengan demikian, bisa kita ambil kesimpulan bahwa berarti antar pakan komersil itu hasilnya saling berbeda signifikan, antar pakan yang dalam pengembangan pun juga demikian, kemudian antar pakan komersil dengan pakan dalam pengembangan itu juga memberikan atau menghasilkan laju pertumbuhan berat ikan nila yang berbeda. Oke. Selanjutnya, selain kontras ortogonal, kita juga punya kontras lain yang disebut dengan kontras polinomial, di mana kontras polinomial ini digunakan untuk menguji tren perubahan rata-rata respon akibat perlakuan yang diberikan. Tren yang dimaksud ini itu dapat berupa linear, kuadrat, kubik, dan lain sebagainya. Kalau kontras ortogonal itu umumnya dipakai untuk perlakuan yang bersifat kualitatif, maka kontras polinomial ini itu diberikan untuk perlakuan yang bersifat kuantitatif. Oke, ini bentuk umum polinomial ordo ke n ya. Ini saya skip aja, kita bisa langsung. Kalau kontras ortogonal itu kita bisa menyusun sendiri koefisien kontrasnya, sedangkan kalau koefisien kontras polinomial ini nilainya sudah given. Jadi kalau kita punya perlakuan dengan banyaknya level perlakuan atau jumlah perlakuannya sebanyak 2, maka hanya ada satu jenis orde polinomial yang bisa kita buat, yaitu yang bersifat linear. Jadi untuk di mana pada masing-masing perlakuan 1 dan 2 itu diberi koefisien min 1 dan plus 1. Kalau kita punya jumlah perlakuannya 3, maka kita bisa membuat 2 jenis kontras polinomial, yaitu linear dan kuadratik dengan koefisiennya sebagai berikut, sampai dengan yang ke-6, seperti ini ya. Oke, untuk perhitungan kontrasnya, jumlah kuadrat kontras itu sama. Bedanya antara kontras polinomial dengan kontras ortogonal hanya pada penentuan koefisien kontrasnya saja. Saya tekankan lagi, kalau kontras ortogonal itu bisa kita bentuk sendiri, sedangkan kalau kontras polinomial itu dilihat dulu banyaknya perlakuannya berapa, karena itu nanti akan menentukan orde polinomialnya, apakah orde ke-1. Orde ke-1 itu artinya bentuknya itu linear, kalau orde kedua itu artinya kuadratik, ketiga itu kubik, kalau keempat itu kuartik, dan seterusnya. Gitu. Dan nanti pada masing-masing bentuk orde polinomial itu sudah diberikan koefisiennya dalam tabel ini. Kalau misalkan kalian memiliki jumlah perlakuan yang lebih dari 6, nanti kalian bisa cari sendiri di internet, itu banyak ya orde polinomial untuk level perlakuan yang lebih tinggi. Oke, sebagai contoh, misalkan ini ada data hasil penelitian, yang mana penelitiannya itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis karbon aktif dari sabut kelapa terhadap konsentrasi kromium pada air limbah industri batik. Misalkan di sini digunakan 3 jenis dosis, yaitu 0,5, 1,5, dan 2,5 mg per liter. Jadi ini adalah dosis karbon aktifnya. Kemudian data yang diperoleh adalah sebagai berikut dengan ulangan sebanyak 3. Ini nanti silakan kalian lengkapi ya, hipotesis yang diuji apa, tingkat kesalahan, perlakuannya berapa, ulangannya berapa, unit eksperimennya berapa. Dalam hal ini berarti hipotesis yang diuji itu adalah pemberian dosis, tidak ada perbedaan konsentrasi kromium pada air limbah yang diberi dosis karbon aktif. Kemudian H1-nya ada perbedaan konsentrasi kromium pada air limbah industri batik yang diberi dosis karbon aktif, seperti itu. Kemudian alfanya, misalkan kita pakai alfanya 0,5, banyak perlakuannya berarti di sini ada 3, karena ada 3 dosis, berarti ada 3 level perlakuan. Kemudian banyaknya unit eksperimen berarti P kali R. P-nya tadi 3, R-nya ulangannya tadi 3, berarti banyaknya unit eksperimennya berarti ada 9. Distribusi samplingnya ini sudah jelas menggunakan distribusi F. Titik kritisnya berarti F P-1 kali N minus P-1, gitu ya. Atau kalau kita dapatkan tabel ANOVA-nya berarti dosisnya tadi ada 3, berarti derajat bebasnya 3 kurang 1, yaitu 2. Kemudian galatnya itu dari N minus P minus N minus P. N-nya 9 dikurangi dengan 3, berarti 6. Sehingga derajat bebas totalnya di sini adalah 8.
Nah, ini nanti silakan kalian lengkapi ya, jumlah kuadrat, kuadrat tengahnya berapa, F hitungnya berapa. Ini kalau di buku sebenarnya sudah ada, tinggal kalian cocokkan. Maksud saya kosongin supaya kalian bisa menghitung sendiri sebagai sekalian latihan gitu ya. Nah, intinya nanti dari hasil ini itu akan diperoleh dosisnya itu bersifat signifikan, atau dengan kata lain keputusannya adalah tolak H0. Artinya dosis yang berbeda itu juga akan menghasilkan konsentrasi kromium yang juga berbeda pada air limbah. Kebetulan karena pada eksperimen ini menggunakan jenis perlakuan yang bersifat kuantitatif, maka bisa kita bandingkan kontras polinomial. Karena di dalamnya ini ada 3 level perlakuan dosis, maka orde polinomial yang bisa kita analisis itu yang sifatnya linear dan kuadratik. Ya. Ini langsung kita pasang ya. Kalau misalkan untuk yang linear, ini maksudnya D1 minus 5 kurang 0,5 ini maksudnya nanti selisih antar koefisiennya itu berarti 1, 1 gitu. Jadi misalkan yang pertama kita susun untuk kontras polinomial linear. Jadi komponennya ada 3 dosis tadi 0,5, 1,5, dan 2,5. Koefisiennya berdasarkan tabel ini, koefisien kontras polinomial linear dengan banyaknya level perlakuan 3 itu adalah min 1, 0, dan 1. Sehingga di sini kita pasang, berarti CI-nya adalah min 1, 0, 1 secara berurutan gitu ya. Ini pastikan bahwa jumlahnya adalah sama dengan 0, karena syarat kontras adalah sigma CI sama dengan 0. Kemudian kita hitung jumlah kuadrat koefisien kontrasnya, ini sama dengan 1 ya. Lalu jumlah perlakuannya gitu, jumlah perlakuan pada jumlah respon pada masing-masing perlakuan itu 0,234, 0,175, 0,142. Ini kita kalikan dengan dengan koefisien kontrasnya, jadi 0,234 dikali min 1, 0,175 kali 0, hasilnya 0, dan 0,142 kali 1. Hasil kalinya ini kemudian kita jumlahkan. Dapatkan jumlah hasil kalinya adalah minus 0,092. Sehingga jumlah kuadrat untuk kontras linier itu kita gunakan rumus ini sama seperti yang kontras ortogonal tadi. Sigma CIY itu adalah min 0,092, ini kita kuadratkan dibagi dengan 3 kali jumlah kuadrat koefisien kontras, yaitu 2. Dapatnya 0,0014. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan kontras, ini jumlah kuadrat untuk kuadratik ya, bukan linear ya, kuadratik. Dengan cara yang sama, ini koefisien kontrasnya sesuai dengan tabel yang tadi, sehingga didapatkan hasilnya jumlah kuadrat kuadratik adalah 0,006. Kita pasang pada tabel ANOVA-nya, nah ini udah ketahuan ya, tabel ANOVA-nya hasilnya sebagai berikut. F tabelnya dapatnya adalah 5,99. 5,99 itu didapat dari F tabel dengan derajat bebas satunya adalah 1, kemudian derajat bebas galatnya adalah 6. Berdasarkan hasil ini diperoleh bahwa kontras polinomial linear itu bersifat signifikan karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, sedangkan polinomial kuadratik tidak signifikan. Dengan demikian, apa implikasi dari kontras polinomial linear? Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis karbon aktif yang digunakan, maka akan semakin rendah pula kadar kromium yang terdapat dalam limbah industri batik. Bagaimana kalau yang kuadratik juga signifikan? Nah, kalau yang kuadratik signifikan, berarti nanti kita bisa menentukan dosis yang optimum untuk menurunkan konsentrasi kadar kromium yang ada pada air limbah industri batik. Caranya gimana? Caranya berarti nanti biasanya kalau kuadratik berarti perlakuan yang tengah-tengah itu adalah yang optimum. Kenapa? Karena ketika dosisnya itu ditambahkan, justru akan mengurangi mengurangi respon yang diharapkan seperti itu. Atau justru ketika kita kan harapannya kalau ketika berbicara tentang kadar logam berat yang ada pada air limbah itu kan harapannya seminim mungkin, ya kan? Dalam contoh ini yang diukur adalah penurunannya gitu. Ternyata ketika besarnya penurunan, ketika katakanlah ini misalkan ya kuadratiknya juga signifikan gitu. Oh, berarti karena tadi ada 3 level perlakuan 0,5, 1,5, 2,5,
Itu biasanya kalau ada 3 seperti ini, yang tengah-tengah itu adalah perlakuan yang optimum. Jadi dosis 1,5 ini adalah perlakuan optimum yang dapat menurunkan kadar logam berat. Kalau misalkan kadarnya dosisnya itu ditambah, justru besarnya penurunannya itu akan tidak sebesar yang 1,5, maksudnya gitu. Itu kalau kuadratik. Tapi kalau linear berarti semakin banyak, semakin besar dosisnya, justru akan semakin menurunkan atau semakin rendah kadar kromiumnya. Nah, ini yang terkait tugas keempat kemarin, maksud saya adalah buatlah sepasang kontras ortogonal lain yang memenuhi syarat pada contoh 1. Jadi contoh 1 terkait kontras ortogonal, saya sudah contohkan ada 5 kontras. Nah, saya minta pada masing-masing kelompok coba buat cukup 2 kontras saja, karena kan di sini saya bilangnya sepasang, 2 kontras saja yang berbeda dari contoh yang diberikan pada contoh 1. Gitu. Misalkan, oh saya mau bandingkan antara A versus D misalkan, atau D versus B, seperti itu. Pokoknya 2 syaratnya tadi harus terpenuhi, syarat kontras itu sendiri dan syarat kontras yang ortogonal. Lalu kalian lakukan analisis kontras polinomial menggunakan hasil yang diperoleh pada tugas 1 kalian sebelumnya. Nah, soal pada tugas 1 itu kan datanya menggunakan perlakuan yang bersifat kuantitatif, jadi bisa diterapkan analisis kontras polinomial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah, tidak membuat kalian bingung ya. Setelah mungkin kemarin cuma saya kasih materi jadinya bingung. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.